Apa hari tershit day lo yang lo inget sampai kadang-kadang lo nightmare kayak anjing lah gue pernah ngalamin ini nih. Ada. Tapi itu bukan shit day, shit happens. Jadi sebelum gue main razia. Aduh itu moodnya hilang, hancur. Fenomena katanya lo bisa jatuh cinta di klub tuh bukan jatuh cinta yang bisa long lasting. Lo setuju nggak dengan statement itu? Lebih ke nggak setuju karena banyak teman gue yang nikah kenal di nightlife. Dan nikahnya langgeng, nikahnya langgeng. Jadi gue lumayan membantah itulah. Tapi buat gue pribadi kayaknya iya deh. Apa tipikal cewek yang tahu lo gak usah ngobrol tapi sekali lihat anjing nih red flag nih bangsat. Apa? Lo bisa lihat nggak? Body gesture ya? Body gesture. Ini menurut Brevi ya. Jadi pengalaman dia. Jadi bisa salah bisa benar tapi setidaknya ini menurut dia. Jadi nggak usah dijudge. Yang foto botol Azul di sosmed sih. Kita kedatangan Brevi Vicong. Kita kasih tepuk tangan gokil. The one and only, ini adalah wajah yang sangat familiar yang bisa kita lihat di banyak klub dan di banyak bar yang ada di Indonesia. Belakangan ini lagi naik banget nih, gokil. Puji Tuhan. Ini adalah seseorang yang sudah malang melintang di dunia malam lama banget. Kalau gue langsung aja nih, Brev. Lu tuh seberapa familiar lo sama dunia malam tuh udah dari tahun berapa? Lo familiar dengan dunia malam entertainment ya? Kalau terjun as a crowd mungkin ya udah dari SMA kali ya. Cuman kalau kerja dulu sempat jadi IO terus sempat bikin acara tuh dari 2011 mungkin 2010 2011. Wah, gila. Dari 2010 2011 tapi pada saat itu lo jadi IO. IO dulu masih sebutannya dulu crowd manager padahal mah ya sales. nyari crowd aja. Ya tapi ada istilah kerennya lah pada ada saat itu. Crowd manager, marketing aja nyari tamu dulu, terus bikin rame event. Tapi ini menarik nih, Brev. Lo kan dari penikmat sampai akhirnya lo jadi pelaku industrinya. Pada saat itu apa yang bikin lo ngerasa kayak oke, gue mau cari hajat hidup di sini? Pertama first of all pasti minum. Gue suka banget minum alkohol dan itu adalah salah satu pelarian gue dulu di dark age gue dulu. Tahun berapa waktu itu? Dulu dark age gue SMA ke kuliah tuh gue lumayan caur-cauran tuh narko tuh. Iya. Gue larinya dulu ke alkohol buat ngelepasin si narkobanya ini, makanya dari dugem-dugeman gue mulai intuit tuh gara-gara lucu ya kalau mabok denger lagu gitu, seru ya. Karena dulu kan gue mabok di gang. Mabok di gang terus diajak teman clubbing baru tuh ngerti. Clubbing tuh kan dulu jaksel banget. Kalau dugem tuh kota. Nah dulu gue dugem lahirnya tuh. Dari dugem ke clubbing tuh ada fase itu yang ngelewatin lepas narkobanya, nge-twist ke alkohol itu yang menurut gue kayaknya gue di sini deh dibanding narkoba-narkobaan. Kita berdua tahu lah ya. Iya. Karena kalau saya kan ditangkap ya. Anda bisa lepas bagus. Untungnya. Anda lepas di saat yang tepat. Betul. Iya. Saya lepas saat keluar. Ini lepas. Sama-sama ditangkap sebenarnya, Cok. Tapi gue ditangkapnya sama orang tua. Oh, sama orang tua. Ya emang mending itu. Mending ditangkap sama orang tua. Tapi itu kan pada akhirnya kan karena lo suka alkohol ya. Tapi lo ngelihat kayak lo punya masa depan, lo bisa make money di sini itu di momen apa, kejadian apa? Terlepas lo suka alkohol kayak anjing, momen apa yang bikin oke deh, gue mau di sini deh cari duit gitu. Mungkin waktu dulu masih nyari jati diri sih, masih nganggap clubbing tuh keren kalau dulu. Gue part of IO dulu dicari orang mulu kan, bang kayak, bang bagi guest list dong, bang masukin gue dong, bang join dong ke sofa lo kayak gitu-gitu masih keren banget. Jadi dulu pada saat itu gue belum ngelihat visi ada duit di sini, belum. Lo masih nyari validasi kekerenannya? Kekerenannya doang. Ada nama gue di flyer itu hosted by Vicong. Anjing, gue gaul banget gitu ya. Iya. Tapi gue turning pointnya yang gue tahu ini ada uangnya pas gue nge-DJ. Pas gue udah mulai nge-DJ, bayaran gue berkali-kali lipat. Gue sempet foto juga, Cok. Sempet jadi fotografer nightlife juga di brand yang lumayan besar ya, dulu menaungi DWP, Ultra. Tapi uangnya nggak ada. Cuman nyari portfolio mulu dan karena gue nggak bisa bersaing di ranah fotografi, gue gantung kamera tuh. Itu keputusan yang berat gak?
Lumayan berat karena lo gue into banget. Betul, gue hobi banget, gue invest di sana, gue invest gear segala macam yang mungkin teman-teman di sini tahu ya gear fotografi nggak murah ya. Dan nggak murah ya karena dan udah nggak murah gearnya, bayarannya murah. Jadi kayak anjing kayaknya enggak deh. Akhirnya gue punya mantan dulu. Dia nyaranin kenapa kamu nggak nge-DJ aja. Pertama teman DJ gue banyak. Gue bisa minta ajarin banyak kan dari teman-teman which free. Terus kamu tuh tipikal frontman deh yang petakilan, yang performer gitu loh. Malah awalnya yang notice ini orang lain ya, bukan. Iya. Seru juga. Dan pada saat itu gue masih bilang gini, ini di quote sama teman-teman gue yang lain, jangan pernah berasa ketuaan buat mulai sesuatu. Karena gue selalu alasannya 2017 pada saat itu umur gue udah berapa tuh sekarang gue 36. Hitung sendiri lah. Menurut gue udah ketuaan untuk bersaing sama DJ yang which di bawah gue aja umurnya karirnya udah gede. Kayaknya nggak bisa deh. Akhirnya gue start coba iseng nge-DJ, terus ada yang videoin di Instagram, gue repost. Responnya bagus banget bang, kayak wah lu sekarang DJ sekarang main dong di tempat gue, cuman bayarannya segini ya. Nah gue mulai tuh dari situ, kayaknya ini uang deh. Gitu. Dari sana baru gue sadar nge-DJ dan di nightlife tuh ada uangnya, ada masa depannya. Akhirnya gue ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman DJ yang lain, emang bayarannya berapa sih? Walaupun gue udah tahu ya semua pekerjaan yang di bidang profesi pasti tergantung karya dan value. Oh ternyata menjanjikan ya, apalagi ada Mas Winky yang gue look up banget sama dia. Anjir dia udah tua gini aja masih eksisnya kejaga gitu. Dan jadwal manggungnya tuh orang gila sih. Bobby Suryadi, Winky. Tapi Bang Winky tuh kayak vampir men, gak tua-tua men. Sumpah cowok. Anjing mukanya gak berubah anjing. Dia pernah ngepost di Instagramnya tuh dia yang masih berapa puluh tahun yang lalu. Sama sekarang anjing gue bilang lu vampir ya anjing, gue bilang kayak beda rambut doang kan. Beda rambut doang anjing gila. Tapi dia emang look up semua orang look up ya, itu ya. Gue idola gue itu salah satu idola. Dari saya baru nge-DJ is something kayaknya yang bisa gede di sini nih ada masa depannya gitu. Tapi di dunia nightlife, di industri pekerjaannya nih, apalagi lo ngejadi DJ nih, lo jadi DJ. Kompetitifnya tuh gede gila gak sih? Atau gini, kan ini adalah skena yang gue cuman penikmat tapi gue bukan pelaku. Jadi kan ada hal-hal tertentu yang gue gak ngerti kan. Di skena nightlife sendiri itu waktu lo baru pertama kali mulai nih nge-DJ. Apalagi umur lo kan pada saat itu menurut lo gak muda. Iya betul. Menurut tren saat itu yang lain masih muda-muda, karirnya bagus-bagus gitu. Penerimaan dari sesama skena tuh kayak apa sih ini orang gitu. Ada gitunya gak? Nah, atau pada saat itu mereka mengembrace dengan kayak, gue penasaran. Ini fun juga nih buat dibicarakan. Gue muncul di era DJ Tete muncul. Oke, berat. Itu DJ itu berat men. Pada saat itu berat. Berat Tete. Ya berat kan, emang berat. Bersaingnya berat jujur, compete banget karena banyak DJ baru which mereka punya looks yang lebih menarik. Tete contohnya, atau badan yang langsing, atau muka yang cantik, atau pakaian yang seksi. Gue cowok nongol di era gempuran DJ Tete lagi gila-gilanya nih. Gue gak kebayang sih men, berat banget itu. Wah gue sempet ngomong kayak gitu juga, apakah gue bisa. Tapi untungnya karena koneksi yang gue udah jalin dari gue masih foto, dari gue masih kan gue kenal orang-orang hebat lah di nightlife. Ada shout juga buat Stan, buat DJ Wewe. Gue akhirnya ditarik tuh ke salah satu manajemen lumayan besar di Jakarta, namanya Trigger. Trigger Management, gue ditarik ke sana, which kalau pada zaman itu Trigger salah satu manajemen yang orang-orang, wah anjing kayak gitu loh. Lo masuk sana pasti kayak dapat acknowledgement lah ya. Iya, dapat lumayan terbantu lah, dapat bendera itu dulu pada saat itu. Akhirnya ditambah gue dulu punya karya yang lumayan ngedongkrak karir gue. Karena pada saat itu DJ itu cuman ya udah lu bisa basic skill lu bagus, koneksi lu oke, lu main di mana-mana. Tapi gue punya karya dulu yang orang-orang mungkin belum mulai itu. Gue mau Wisnu dulu bikin lagu. Oh iya. Tapi gue mau nanya deh, apa satu hal tentang DJ yang banyak orang nggak ngerti? Apa satu hal tentang DJ? Gini, kalau orang awam itu kan ngelihat DJ kan hanya seseorang yang memainkan alat ya. Betul. Apa sesuatu yang orang nggak ngerti, orang awam nggak ngerti, tapi sebenarnya itu susah banget dan butuh skill. Gue pengen ngulik ini dari sisi orang yang karena banyak orang tuh yang nggak tahu ya, mungkin gue salah, Brav, tapi banyak orang tuh kurang appreciate DJ karena mereka pikir itu sesuatu yang cuman play lagu doang. Exactly, nggak ngerti apakah karena memang efek samping dari DJ Tete tadi atau gimana, gue nggak tahu. Tapi apa satu hal yang sebenarnya susah banget tapi itu suka di take granted sama orang-orang yang ada di itu. Menurut lo apa?
Become a good DJs adalah bukan sebenarnya basic skill itu harus. Ya, of course. Ya, lu mixing gak brak itu harus. Itu bare minimum lah. Betul, ya. Terus juga lu stage act juga perlu harus. Yang orang banyak nggak tahu itu gimana caranya lu membuat suatu set perjalanan gini nyebutnya journey. Oke. Jadi 90 menit lu main atau 60 menit the whole set lu orang-orang enjoy dan terhibur. Benchmark lu pecah atau enggak itu gimana sih kalau nge-DJ? Kalau stand up kan gak ada yang ketawa, udah tuh kita gak bisa tidur malam. Kalau gue gitu tuh, ngebom, kita istilahnya ngebom. Kita naik, gak ada yang ketawa, tidur tuh mimpi buruk. Gitu. Kalau DJ itu gimana benchmarknya? Kalau DJ crowd basi. Itu gimana tuh? Kalau crowd basi itu ibaratnya kita sesama DJ, dulu kan gue juga pernah jadi resident DJ. Resident DJ belum yang, ya buat yang belum tahu, DJ yang bekerja pada satu venue yang mainnya hampir setiap hari. Yang jaga kandang. Oke. Nah, anak-anak residen nih kadang di grup suka ada omongan, sumpah guys hari ini crowdnya basi. Nah itu kita deg-degan tuh. Aduh ngentot nih kayak. Lu harus nge-build up satu journey yang minimal banget orang berdiri joget. Itu berat. Susah banget. Kadang udah nenggak alkohol juga masih berat. Betul, masih. Oh ya? Ada dapat shit day-nya tuh ada aja yang full mendingan gue lebih milih main gak ada orang dibanding orangnya rame cuma gak ada yang joget. Anjing lucu banget men. Apa hari tershit day lo yang lo inget sampai kadang-kadang lo nightmare kayak anjing lah gue pernah ngalamin ini nih. Ada. Tapi itu bukan shit day, shit happens. Jadi sebelum gue main razia. Aduh itu moodnya hilang, hancur. Isinya lu mau lagu sebagus apapun agak berat ya. Berat, ada yang close bill, ada yang mood hancur. Tapi kan itu pada akhirnya kosong juga kan? Nggak kosong. 20% berkurang tamunya, tapi lebih banyak yang ada tapi diem. Oh itu tai banget. Kita kayak berasa diadili gitu loh. Lu main orang-orang cuma gini doang. Minum, main HP. Wah itu lebih tai dibanding gak ada orang ya. Anjing. Jadi ya shit day-nya gitu. Iya. Ya apalagi kalau nightlife kan itu adalah hal yang lumrah terjadi ya. Betul. Itu hal yang lumrah terjadi. Oke, sebelum kita lebih dalam mengenai per-DJ-an. Lo kan udah malang melintang di dunia nightlife gitu. Kan tadi kan lo sempat bilang lo akhirnya ketolong juga dengan koneksi-koneksi lo yang pada akhirnya lo menjalin koneksi gitu. Kayaknya ini juga harus kita sampaikan ke teman-teman ya. Kalau emang lo pengen suka sama nightlife sih menurut gue jangan lo buang cuman di maboknya aja, jalin koneksi itu penting banget sebenarnya. Apalagi Jakarta ya guys, kita tahu Jakarta the power of Ordal tuh penting banget. Gue mau nanya, kalau lo skillnya bagus banget, tapi nggak punya orang dalam konteks nightlife, kemungkinan lo bisa breakthrough-nya gede nggak? Kalau sekarang ada, kalau dulu jujur sebelum sosial media segede ini susah dulu. Tahun berapa yang itu susah men? 2017 aja menurut gue tuh udah fase-fase perubahan. Transisinya ya. Dulu susah banget. Berarti belum terlalu lama ya? Belum terlalu lama. Sekarang lu punya wadah banyak. Yang paling gampang TikTok lah ya. Iya. TikTok lu bisa live, lu nge-DJ, ya orang-orang baru tahu lu. Tapi dulu kan sebelum ada aplikasi-aplikasi kayak gitu kan susah. Katanya nih gue dapat fakta nih dari tim kreatif kita, katanya lu pernah dapat gigs tampil jam 3 pagi, tapi yang nonton teman semua. Ini gue ralat. Oke. 3.30. Berarti ini adalah sesuatu yang terekam. Itu gimana ceritanya? Gue tuh sampai punya jokes dulu di teman-teman gue kan. Jadi gue punya grup. Grupnya isinya 10 orangan lah. Anjing. Apa gue download azan subuh ya? Saking desperate-nya tadi. Iya, masa gue main jam 3:30 pagi bang. Anjing. Tapi ada nggak jam-jam tertentu yang itu jam-jam susah? Jam susah itu jam 12, itu pasti. 11:30 sampai jam 12 susah. Karena kenapa? Itu transisi orang dari minum nge-build moodnya tuh susah banget. Jadi kalau lu gagal di jam 12, bisa jadi the whole night shit day. Shit man. Ya, jadi main-main DJ di jam 12 itu yang orang bilang set opening, justru krusialnya di sana. Itu tugas paling berat. Malah itu yang nge-carry the whole night ya. Iya, yang nge-carry whole night sebelum guest DJ itu penting banget. Jadi kan banyak yang meng-underrated, lu mainnya nggak di prime time. Itu justru tugas paling prime loh. Kalau main prime time jam 1, kita sebutnya di jam 1 tuh sampai jam 2:30 prime time. Itu udah gampang. Itu kemungkinan pecahnya gede ya? Gede banget. Karena orang udah mabok, orang juga udah udah minum lah intinya. Udah mabok. Ya lo puter Bengawan Solo juga orang bakal. Ya enggak, maksud gua kayak poinnya, the point is karena yang awalnya melakukan tugasnya dengan baik kan. Betul. Yang awalnya melakukan tugasnya baik. Emang lo ngerasa yang main-main di awal tuh opening set tuh kurang di-appreciate emang? Ada image-image kayak gitu ya? Ada. Jadi ada tiga
kita sebutannya apa? 3 job desk kalau di klub. Seru nih. Opening, prime time sama closing. Oke. Tugasnya masing-masing adalah opening set ini gimana cara lo nge-build up mood tamu dari yang duduk sampai berdiri bahkan joget. Ya. Tugas prime time adalah menghibur mereka dengan commercial shit yang mereka tahu. Oke. Top 40-an Top 40 betul yang mereka ngerti. Ya kalau lu mau main idealis boleh lah sempil-sempilin. Iya. Tugas closing DJ adalah menahan supaya mereka tidak pulang. Anjing berat juga. Betul. Ada kemungkinan chance buat repeat order botol, buat mereka nambah sales lagi itu closing DJ. Jadi punya peran masing-masing, Bang. Oke. Lu kalau lagi manggung seberapa gini, gue penasaran deh. Kedewasaan seorang DJ itu untuk masukin preferensi genrenya sama yang pasar yang dia suka. Kalau lo sendiri itu berapa persen? Maksud gue kan pasti kan gini, apa yang lagi happening saat ini kan belum tentu apa yang lo suka. Betul. Tapi kan pada akhirnya kan kita balik lagi ke profesionalisme kan. Betul. Pada akhirnya. Nah, lo sendiri tuh untuk ngakalin itu supaya lo nggak jenuh dengan pekerjaan lo. Biasanya komposisi playlist lo gimana tuh? Tadi gue menarik karena lo sepilin-sepilin lo gimana tuh? Mungkin dari the whole set kita, saya gini ngomong bodohnya, 100 lagu di setiap set gue adalah 5-10 lagu yang gue ganti dengan lagu-lagu baru. Buat apa? Buat gue ada ngebayar birahi gue sendiri aja gitu supaya gue mainnya gak boring, terus supaya mainnya gak itu-itu aja. Walaupun yang datang gak itu-itu aja, beda-beda kan. Sure. Ya tetap sih balik lagi ke duit. Kalau gue ya yang bikin gak boring ya gue dibayar untuk ini dan bayarannya ya worth it gitu. Iya. Berarti lu udah nggak tanda kutip ya, udah nggak masturbasi ego lagi ya kalau lagi. Udah lewat. Tapi ada masanya nggak? Ada masanya. Yang kayak bodo amat, yang penting ini adalah inilah genreku. Ayo joget, bodo amat nggak ada yang joget. Ada masanya. I'm a cool DJ. Ada dong. Ini juga lucu nih. Apa transisi sampai akhirnya kayaknya kurang deh kayak gini atau duit. Make sense sih. Mungkin buat teman-teman yang sok kiri. Sorry, lo ngomong gini kontroversi gak nih? Don't care. Oke, lanjut. Fuck it. Gue pernah ngomongnya di mana-mana kok. Buat teman-teman DJ baru yang egonya masih tinggi silahkan. Buat gue itu juga. Itu journey ya? Iya, journey. Lo harus lewatin itu. Sok keren-kerenan lo sekarang yang kita semua tahu ya, genre itu ada kiri, ada kanan, ada culture, ada skena, bla bla bla. Ya, apapun ada itu. beca, ada sampah, ada angkot ya. Mungkin semua orang udah juga tahu itu. Silahkan culture-kan skenamu akhirat dunia terserah. Tapi nanti kalau udah ketemu uangnya baru kita ngobrol lagi. Silakan. Gua nanggepin itu. Gua setuju sama itu karena kalau dari gua ada peribahasa anak-anak dari skena gua bilang kayak gini. Kalau idealis belum ketemu duit, itu masih idealis. Masih. Tapi kalau idealis sudah ketemu duit, itu udah prinsip. Nah, betul. Kalau misalnya idealis kan saya nggak bakal gini. Ya kalau belum ketemu duit masih idealis. Tapi ada nggak sedikit juga DJ idealis yang hidup dan besar. Share. Tapi ya tinggal bagaimana kita dewasa dengan mengimbangi itu kan pada akhirnya kan. Dan nightlife ini lu gini, kita fair-fairan aja lah. Namanya nightlife kan identik dengan stigma tertentu ya. Kita nggak usah ngomong yang langsung ekstrim kayak yang melanggar hukum kayak narko dan yang lain-lain. Alkohol deh. Yang namanya nightlife dan alkohol kayaknya ada orang-orang yang dia enjoy datang sober ada mungkin, tapi kan nggak banyak. Betul. Gitu. Lu ngejaga balance supaya itu nggak overcome kesehatan lo tuh gimana men? Karena pada akhirnya kan sampai saat ini kan lo cari duit di situ kan. Dan nggak lucu juga dong nanti ada maaf Brevi nggak bisa manggung livernya jebol kan. Itu kan agak. Ayo nih ya men gua kadang tuh ngelihat ada DJ minum. Iya. Nah lu gimana tuh ngejaga balance-nya tuh? Sadar diri sih. Gue udah mulai suplemen, udah mulai vitamin, liver protection. Kayaknya itu lebih ke mawas diri deh bang. Kayak lu tahu lulahan lu di sana dan lu nggak mungkin lepas sama alkoholnya ya ditambah aja yang positif kayak liver protection, banyak minum air putih, tidur dijaga, makanan dijaga. Sekarang gue jaga makan. Oh sekarang lu jaga makan? Gue stop karbo. Oh iyalah. Kayak gitu-gitunya sih. Iya karena kalau agak gendut agak kurang ya. Agak kurang gendut tuh. Ayo juga tapi gendut tuh agak kayaknya enggak deh. kayak gua minum aja deh. Nah, nightlife juga yang enggak akan pernah lepas dari nightlife itu adalah soal cewek-ceweknya. Iya. Oke. Sebelum kita ngobrol ke lu pribadi, pengalaman tergila apa yang pernah lo lagi alami? Lo lagi nge-DJ, ada pengalaman tergila apa yang terjadi? Entah orang berantem, selain razia tadi. Berantem mah udah makanan setiap hari lah ya kalau orang berantem. Diajakin berantem pernah.
agak aneh banget men. Lu nge-DJ diajakin berantem gara-gara itu request shit itu. Dia udah request, udah nyawer 100.000. Terus lagunya sudah diputar tapi karena dia mabuk, dia berasa lagunya belum diputar. Gue bilang udah diputar lagunya. Ini bapak-bapak om-om gitu lah. Udah lagunya diputar pak. Mana belum denger? Bukan urusan saya kalau Anda belum dengar. Yang penting saya udah putar. Tanya teman-teman Anda, teman-temannya pun udah kayak misahin gitu. Kontol lu sini ribut. Gue stop lagu, gue taruh headphone, gue ke depan. Pukul yang paling ngeceng di bagian mana. Istrinya akhirnya minta maaf. Nggak maaf suami saya mabuk. Ya tapi yang sopan dong, gue bilang. Ini 100.000 loh. Masa 100.000 gue dikontrol-kontrolin, tolong. Tapi emang anjing. Tapi namanya, nah tapi lu kedewasaan untuk menghadapi orang-orang mabok gitu akhirnya ya sekarang lu udah santai aja ya? Dulu enggak, gue baru 3 tahun kayaknya. Baru 3 tahun ini mulai bisa ada self control. Belum self control ya? Kalau dulu lu gas lagi. Dulu gue gila berantem banget bang dulu. Wah gila. Ya tapi make sense. Ya under substance juga kan. Ya ngerti. Dulu nah turning point gue dulu udah mulai self control ya balik lagi gara-gara penjara juga. Gue pernah di penjara gara-gara mukulin orang. Gitu. Dan pada akhirnya kedewasaan itu datang ya? Iya. Datang dengan sendirinya ya. Dan mengenai bener nggak asumsi orang yang bilang lo nggak bisa dapet jodoh lo di klub? Banyak kan yang bilang gitu kan? Katanya fenomena katanya lo bisa jatuh cinta di klub tuh bukan jatuh cinta yang bisa long lasting. Lo setuju nggak dengan statement itu? Lebih ke nggak setuju karena banyak teman gue yang nikah kenal di nightlife. Dan nikahnya langgeng nikahnya langgeng. Jadi gue lumayan membantah itulah. Tapi buat gue pribadi kayaknya iya deh. Oke, berarti jawabannya 2 nih. Secara umum lu nggak setuju? Nggak setuju. Karena ada contohnya. Ada banyak teman gue yang nikah dari kenal di klub. Tapi secara pribadi, sepertinya iya. Kenapa kalau dari lo pribadi lo nggak pernah work saja mana? Yang ketemu mungkin trust issue kali. Semua cewek pasti kalau punya cowok DJ, punya cowok di nightlife pasti worry sama hal-hal ya itu. Lebih worry lu ke ceweknya atau ceweknya ke? Cewek ke gua. Karena brandingan gua kan kayak gitu bang. Ya paham sih. Yang kayak duta pergaulan bebas lah apa kayak gitu. Berarti di satu sisi lu pernah ngalamin dong kayak karena brandingan ini lu bisa dapat income, lu bisa dapat spotlight, tapi karena brandingan ini juga ada hal-hal tertentu di kehidupan pribadi lu. Iya, betul. Gue malah berasa ada positif negatif yang datang bersamaan. Apa misalnya yang positifnya tadi kita udah ngomong, negatifnya misalnya apa contoh? Ya susah punya pacar. Punya pacarnya gampang. Mempertahankannya yang berat tuh, yang kadang. Ya kalau dicurigain mulu kan ya wajar. Dan udah gue harus terima karena brandingan gue kayak gitu. Terus godaan juga. Itu lebih karena kalau di klub itu godaannya yang datang. Bukan kita yang cari godaannya aja yang datang. Tapi lo kalau sorry ya, terserah lo mau jawab atau enggak. Pada saat lo masuk ke ranah relationship pribadi gitu, lu pasti hal awal yang lu jelasin adalah kerjaan gue begini, betul. Ini gue kayak gini gitu. Dan biasanya sejauh ini pasangan-pasangan lu bisa menerima dengan dewasa atau? Bisa awalnya, tapi di tengah perjalanan pasti akan timbul. Ya kalau orang udah sayangnya, ngerti. Kan ada part-part posesifnya berlebih, cemburunya berlebih, curiganya berlebih. Itu yang kayaknya guanya masih belum bisa handle. Oke. Kalau dikasih pilihan, Brev, kalau misalnya lu dengan semua prestasi lo di nightlife, dengan semua income dan yang lain-lain, dan orang yang cocok banget tapi dia nggak setuju lo di situ. Kalau dikasih pilihan. Jadi misalnya gini, dia secara pribadi oke, lo suka, nyambung, chemistry-nya dapet, seksnya juga enak, pokoknya semuanya dapet nih, tak dapet. Inilah karir nih. Tapi dia bilang kayaknya lu jangan di situ deh. Kalau pilihannya ke situ saat ini. Orang bisa berubah, men. Ya. Bisa jadi nanti dia berubah. Saat ini lu akan pilih mana? Saat ini gue masih karir. Lu masih karir? Masih. Akan sampai berapa lama lagi lo akan pilih karir? Karena gue orangnya lumayan peka sama keadaannya. Kayak pas gue udah mulai redup, gue akan mulai bisa mikir ulang deh soal itu. Gokil. Lu tuh endgame lu tuh apa sih di dunia nightlife? Gue penasaran deh, men. Endgame. Pada akhirnya, as a DJ, di karir lo di sini gitu, dan yang lain-lain gitu. Punya usaha sih kayaknya. Punya usaha yang masih bergelut di bidang nightlife mungkin ya. Either itu klub atau either itu manajemen talent atau itu bar kecil doang yang gue bisa nongkrong setiap hari bareng orang-orang. Mungkin kayak gitu kali ya. Usaha bisnis. Oke, sebelum kita nanti bahas lagi mengenai nightlife itu lebih dalam, lo kan juga
nama lo jadi naik gila banget nih karena Marpato dengan itu gimana ceritanya akhirnya lo join ke situ sih, Man? Gue juga gak tahu jujur bang. Karena gue join di situ waktu, ini boleh gak gue boleh sih harusnya. Waktu si YB ini lagi ada masalah. Oke. Gue adalah salah satu teman dekatnya yang menjadi pendengar dia, yang ngasih solusi segala macam. Tiba-tiba gue di-invite ke grup. Ke grup Marapton. Yang gue join nih. Ya lu kan libur sebulan puasa, lu join aja. Kalau misalnya mau izin gak apa-apa sehari 2 hari. Udah akhirnya join segitu doang, part of teman aja. Oke. Dan itu impactnya lumayan. Gede banget, bukan lumayan lagi, gede banget. Oh gede banget. Bisa berapa kali lipat, Men? 3 mungkin, 3-4 kali lipat. Gede banget. Berarti bisa gue bilang dong pada akhirnya brandingan di sosial media tuh menjadi sangat penting di nightlife saat ini. Apalagi di dia. Sama skill mana yang lebih penting pada akhirnya? Harus jalannya bareng sih. Kalau skill itu menurut gue udah basic skill. Skill itu udah mesti ada. Cuman gak perlu jago. Tapi karena sekarang sosmed matters ya. Jadi value dan brand juga harus dijalanin juga tuh. Tapi kan yang punya kesadaran untuk bisa ngejalanin dua-duanya kan gak semua orang ya. Betul. Lo akhirnya punya kesadaran itu tuh baru belakangan ini tuh udah lama, Men. Lo sebelum sadar bahwa social media is the key gitu pada akhirnya. Sebelum maraton, jauh sebelum maraton gue udah sadar. That's why gue bikin fanbase atau komunitas lah. Kalau dulu anak band tuh nyebutnya grupis. Yang selalu datang kalau gue nge-gigs. Gue bikin nih, dulu namanya adik-adik tolol. Buat yang cowok-cowok. Kalau buat yang cewek, karena dulu sempet viral di TikTok, gue dipeluk sama cewek di Bandung, gitu-gitulah. Terus jadi ada sebutan, Brevi itu suami online kita ya. Oh pantas Anda susah dapat pacar. Itu dia brandingan yang tadi itu kan, ngerti gue ngerti. Nah gue realize bang, kayaknya lucu nih kalau gue gimmickin cewek-ceweknya istri online. Nah itu rame, jadi mereka inisiatif sendiri bikin grup istri online Brevi. Yang mereka akan selalu datang ke setiap kota bla gitu-gitu loh. Oke. Dan lo kenal Arab tuh awalnya dari mana? Sampai akhirnya lo bisa punya hubungan yang cukup dekat dan bisa cukup personal sampai akhirnya join ke grup sebelah sana. Kenal taunya mah udah lama, udah zaman dia. Iya betul. Kalau kenal dekatnya itu baru 2 tahun belakangan sih harusnya. Berantem awalnya. Oke. Ya pada akhirnya kan kita nggak pernah tahu ya. Iya. Terus. Jadi dekat. Dia ngajak party bareng seperti biasa, kita party bareng dari sebelum minum. Kita datang bareng ke satu tempat, kita minum bareng. Waktu itu dia masih sama mantannya dan gue juga dulu masih bawa cewek pada saat itu. Intinya miskom, dia pikir gue gak deketin mantannya itu. Padahal kita berdua sama-sama mabuk dan gue gak ngakuin itu. Ya, yang jadi juri yang nengahi si Aloy. That's why gue sama Aloy sama Arab tuh ada hubungan emosional lebih di situ. Karena ada historinya. Betul. Oke. Lo kan udah lama di nightlife nih. Lo bisa tahu nggak cewek ini red flag atau enggak dari dia masuk? Dia apa tipikal cewek yang tahu? Lo nggak usah ngobrol tapi sekali lihat anjing nih red flag nih bangsat. Apa? Lo bisa lihat nggak? Body gesture ya? Body gesture. Ini menurut Brevi ya. Jadi pengalaman dia. Jadi bisa salah bisa benar tapi setidaknya ini menurut dia. Jadi nggak usah dijudge. Yang foto botol azul di sosmed sih. Anjing lucu banget bangsat. Lo pernah nggak ada cewek anjing vibe-nya asik nih terus waktu itu keren sosmed kurang lagi terus ilfil lo ada nggak mas? Ada lagi, ada yang IG bio-nya traveler solo traveler ya enggak. Yang highlight-nya kota-kota negara-negara tuh. Oke. Mohon maaf, itu kan seleranya Brevi. Ya, selera gua. Sah. Dan kalau beneran traveler nggak apa-apa ya. Ini masalahnya bukan. Kalau gue ya ilfil sama orang ya. Gue ilfil sama orang kalau waktu lagi tukeran sosmed tuh di Instagramnya tulisannya mengikuti. Bahasa Indonesia. Oke. Yang which is gak apa-apa, tapi biasanya gue harus agak kenal dulu baru gue follow. Kalau gue mengikuti, kayaknya agak ntar dulu ya. Tapi sejauh ini lu lagi dalam in relationship kah? Lagi deket ya ada. Oh lagi dekat. Kalau gue boleh tahu rekor terlama lo di nightlife ini berapa lama menjalin relationship sama? Setahun 8 bulan. Wah gila itu lumayan. Itu untuk ukuran itu lama ya? Lumayan. Sampai pada akhirnya ya balik lagi gue yang ngelakuin kesalahan gitu. Yang gue tergodanya, gue selingkuh gitu-gitu. Oke. Ya tapi susah sih men. Maksud gue kayak bagaimana cara lu. Tapi lu salah manusia salah lah. Gak ada manusia yang sempurna. Gak ada bro. Manusia pasti salah lah.
Tapi lu untuk memitigasi supaya hal yang sama tidak terulang, lu sendiri ada pengamanan tertentu nggak yang lo lakukan supaya ini nggak keulang terus nih gitu? Apakah misalnya lo lagi nge-DJ, lu ngebawa temen, jadi kalau ada ciwai cewek masuk kayak tidak. Itu salah satunya. Oke. Atau lo nge-DJ ada foto cewek lo di sana. Lebih kayak mengenang meninggal. Lalu gimana tuh pengamanan apa yang lo lakukan supaya, karena kan pada akhirnya kan settle down sama seseorang kan pasti end game semua orang. Iya. Gitu. Pertama itu benar, tapi biasanya ngelakuin itu either roadman gue, PA gue atau manajer gue. Yang secara teknis mereka bekerja bareng gue lah. Ya profesional. Profesional betul. Sure. Kedua gue ajak cewek yang lagi dekat sama guanya bang. Oh itu ditemenin. It's a very good move. It's a very good move. Yeah. Ketiga gatekeep yang gue lakuin, jangan mengambil keputusan pada saat mabuk. Iya. Kalau sange sama mabuk jalannya bareng. Bahaya itu, bahaya. Enggak gini. Ngambil keputusan saat mabok aja udah salah kan. Apalagi nanti masalahnya selesai udah sober lupa lagi kan. Betul. Emang gua itu bahaya tuh. Tapi lu sama cewek-cewek yang complicated atau yang problematik, into cewek-cewek problematik? Ada, cuman gua enggak banget, cuman pernah aja. Oke. Oh, ada fasenya. Ada fasenya. Oke. Ya. Apa akhirnya lu ngerasa kayak enggak, udah deh cewek problematik, udah cukup gua mau yang enggak problematik aja. Itu yang tadi gue cerita, yang gue berantem di klub sampai that bitch cost me 200 million. Gara-gara damai. Kan gue bayar uang damai. Shit man, shit karena pada akhirnya berantem. Iya, ini kalau lu nonton lu tahu lu siapa ya. Dan pada saat gue di polsek dan gue ngurus semuanya, dia walk out aja, hilang aja udah. Oh shit man. Iya, pada akhirnya ya udah. Lesson learn. Betul. Lesson learn. Lebih tua, lebih muda? Lebih muda. Oke. Termuda jaraknya berapa? Yang lo tipe yang tipis-tipis, oke ini yang barely legal nih, oke tapi masih legal gitu, atau yang lo di safe zone umur yang menurut lo oke ini nggak terlalu labil tapi udah mulai ada transisi ke kedewasaan. Kayaknya gue mentok dulu pernah dekat sama cewek di umur 22, gue 34. Oke, masih make sense. 8 tahun. Masih make sense lah itu. Banyak itu, masih aman, masih legal. Itu belum yang melanggar hukum. Anjing lah. Tapi kalau di dunia nightlife gitu banyak gatekeepernya gak sih, man? Gatekeeper dalam konteks kayak DJ tuh harus begini. Ada dong. DJ tuh harus begini, DJ tuh harus begini, genre lo tuh harus yang gini. Kalau kayak gini tuh lo gak DJ gitu. Ada gak sih gatekeeper? Ada banget. Apalagi kemarin ya, waktu fenomena Indonesian Bounce, which genre yang gue dan teman-teman dan gue Wisnu Santika mainin lah ya. Oke. Apa masalahnya dengan genre itu? Baru dan terlalu hype pada saat itu. Okay. Jadi menurut mereka abang-abangan senior ini, lo educate dong dengan nama lo yang gede gitu, dengan nama kalian yang gede gitu, lo edukasi dong ke crowd kalau ini musik yang bagus, ini musik yang sampah. Tunggu dulu sampai di sana, gue bilang. Oke. Definisikan musik sampah menurut lo apa? Gak ada yang bisa jawab. Oke. Intinya yang kita mainin sampah menurut mereka. Oke, kalau menurut lo sampah, kalau menurut orang lain bagus, apakah salah? Enggak kan, itu kan baik. Jadi menurut gue selera nggak bisa dinilai sih. Iya, karena juga karya itu kan apalagi seni ya. Gue ngerasa kan DJ itu ya adalah orang yang membuat karya dan end produknya ya lagu ya kan. Menurut gue itu subjektif banget. Banget. Jadi kenapa gue debatkan itu dan gue tidak mau mengedukasi kesannya. Karena menurut gue yang gue jalanin ini deh kayak nggak nyenggol siapa-siapa dan tidak merugikan siapa-siapa deh. Kalau karir gue menyenggol kalian, maaf ya. Oke. Kalau gara-gara genre ini dan kita yang laku, kalian ngelaku, kayaknya gue punya quotes bagus deh buat kalian. If you cannot beat them, then join them. Yeah, sure. Iya kan? Sure. Dan itu gue pernah bahas juga waktu kemarin ada salah satu media ngebahas tentang Garam dan Madu. Ya. Kalau itu adalah genre sampah lah, genre Gen Z nggak gini. Mereka saling salah-salahan. Gue sebagai pelaku dan penikmat juga, gue malah bilang gini, pernah gak tukang siomay punya kewajiban atau punya keharusan mengeduket penikmat siomay bahwa pare adalah makanan sehat? Enggak. Dia cuma mau siomay dia laku. Iya. Iya kan, dagangannya habis, selesai, dia dapat duit, seneng. Nggak perlu waktu orang mau bang siomay 5 ya sama telur. Pare dong, pare sehat loh. Enggak, bukan tanggung jawab tukang siomay. Dan tukang siomay yang kayak gini dijauhin nggak sih?
Apaan sih bang? Apaan sih bang? Gue nggak perlu. Gue bisa chat GPT kok. Gue tahu gue manfaat somai. Anjing kenapa lu harus kasih kayak gitu? Oh ternyata memang di setiap skena tuh gatekeeper gitu emang ada. Di band juga pasti ada. Lo pernah di band di satu tempat nggak? Di band nggak di cut pernah. Oh ya? Di cut tuh kalau bahasanya kalau lu main harusnya 90 menit tapi baru setengah jam lu di stop. Karena crowdnya atau ada? Karena gue salah tempat waktu itu bang. Oh. Jadi gue bekerja sama under alkohol brand. Ya. Alkohol brand ini bekerja sama dengan venue, dia punya promo kalau lu beli berapa kardus lu akan dapat ini DJ. Oke, sure. Jadi di Surabaya ada satu klub breakbeat. Nah pada saat itu gue belum main breakbeat, belum ada lah main-main gitu-gituan lah. Yeah. Gue datang, ternyata itu crowd, ya memang kan ekspektasi crowdnya lagunya breakbeat dong. Yeah. Gue guest DJ nih, gue nggak main breakbeat. Semuanya diem dan kayak basi, akhirnya gue juga berasa, gue main nunduk mulu itu bang. Ngentot nih kapan kelarnya, gue kayak disetrap nih main di sini nih anjing, diliatin doang, diginin doang. Aduh. Akhirnya residen DJ situnya nyamperin, Mas maaf, aku yang lanjutinnya. Boleh banget, terima kasih. Gue turun dari stage semuanya teriak barengan itu bang, dari tadi dong. Wah itu rasanya anjing, gue tuh gak banyak ngomong, botol belum gue buka, gue cabut langsung gue ke hotel gue. Anjing, kayak malu banget itu. Tapi itu journey yang harus dijalanin gak sih as a DJ tuh kayak gitu. Ada sampah-sampahnya pasti ketemu sih tai-tainya kayak gitu. Tapi pengalaman yang paling bikin kalau lo inget selain itu yang gitu tuh ada lagi gak? Wah tapi gue gak, di cerita aja gue gak. Itu sama kayak kalau kita nge-stand up gak lucu, makan juga jadi gak enak tuh. Pasti langsung pulang. Pasti langsung pulang gue. Sumpah itu banget. Kalau yang paling pecah lo apa? Nge-gigs paling pecah lo yang kalau lo inget anjing nih gila gue. Bahkan lo kalau pengen ngulang itu lagi lo nggak yakin bisa. Entah karena faktor momen semuanya pas. Yang belakangan yang paling pecah banget yang lo ngerasa puas banget. Bad Boys Tour. Bad Boys Tour yang baru kemarin kejadian sama Aloy dan Nathan Veron itu menurut gue fenomena yang nggak akan bisa keulang lagi karena dar-der-dornya bareng bang. Itu sesuatu yang lo engineer atau emang terjadi begitu aja sih? Terjadi begitu aja karena lagu Bad Boys itu ada jauh sebelum Marathon ada. Gue join Marathon maksudnya. Oke, sure. Gue join Marathon, plottingan tanggalannya pun udah kesettle, semuanya udah keset nih ini di kota ini berapa titik. Meledak lah tuh si Aloy botak itu dan gue juga dapet impactnya juga lah ya. Puji Tuhan. Waktu tur wah gila banget. Gila banget ya. Ada satu yang gue sesalkan bang. Apa? Harganya kemurahan. Bagi 3 ya soalnya. Iya, kita harusnya lu bisa taruh red card lebih gede. Tinggi dong. Kalau gue tahu gue akan meledak kan gue mahalin tuh. Benar, udah liver jebol kan. Dan yang lebih bikin bukan nyesel sih, yang lebih bikin kita ngentot ya kayak itu adalah dari 19 titik 19-19-nya kita rekor. Rekor dengan penonton terbanyak. Penonton terbanyak, sales tertinggi. Semua titik. Jadi kan kita jadi manajer kita masing-masing suka minta report dari tempat kan. Minta dong KPI-nya berapa tadi. Minta dong sales hari ini berapa. Semuanya bilang, ya Bad Boys ngalahin ini, Bad Boys ngalahin ini, Bad Boys sepanjang sejarah klub ini buka paling gede, paling tinggi. Kita kayak, fuck kita murah banget loh itu anjing ngasih harganya gitu. Tapi tetap bersyukur sih. Iya, sure. Tapi itu sendiri tuh ngasih lo beban ke depannya untuk gini. Lo kan pasti punya ego sebagai seseorang yang bikin karya kan. Itu ngasih lo beban atau ngasih lo rasa percaya diri? Saat karya lo diterima sebegitu masifnya, saat tour lo diterima sebegitu antusiasnya, itu ngasih lo rasa percaya diri untuk bikin lagi atau lo malah jadi anjing? Ini dua-duanya iya lagi. Lebih gede yang mana? Tapi lebih gede yang optimis, lebih gede ke happy-nya, lebih termotivasi buat bikin something bigger lagi nanti. Cuman ada juga itu yang tadi yang kayak kayak ini loh, kayak band My Chemical Romance, mereka hiatus gara-gara takut Black Parade-nya album selanjutnya nggak segede Black Parade. Kalau terlalu meledak tuh, lu gini ya, gue kasih tahu dari sisi orang, kalian tuh jangan ngerasa si pembuat karya tuh saat meledak happy, of course lah kita happy. Tapi ada monsternya di situ kayak gimana ngulangin itu lagi, itu challenge banget loh, karena kita kadang tuh keras sama diri kita sendiri. Lo sekeras apa sama diri lo sendiri kalau konteksnya karya? Ya itu, sekeras gue harus bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Gue harus lebih gila lagi dibanding sebelumnya. Apalagi yang harus gue lakuin sekeras itu. Oke, gue nanya nih sama lo nih. Sebagai lo nih, DJ, ada gak lagu atau beat yang red flag banget di klub? To be honest gak ada. Gue suka semua genre, tergantung penempatannya, tergantung kebutuhannya, dan tergantung marketnya. That's why dari dulu gue tidak pernah membenci salah satu genre yang
bukan benci malah nggak suka aja gue nggak pernah. Even breakbeat gue suka kalau gue lagi ke kota. Tapi gue nggak suka kalau lagu itu disetel di tempat hip hop aneh. Iya dong. Iya, sure. Breakbeat juga enak kok breakbeat sebenarnya. Kalau vibe-nya dan tempatnya pas ya semuanya benerannya enak. Betul. Dan menurut gua kemampuan DJ ngebaca room tuh itu skill yang dipilikin semua DJ atau cuma DJ tertentu aja yang punya? Ya part of specialty itu. Gak semua orang punya dan gak semua orang sadar akan Lo itu. pernah nggak udah punya satu playlist tapi lu baca room anjing basi ini terus lo ganti? Gue lebih ke pernah nolak gigs bang. Oh ya? Gue pernah nolak gigs pada saat gue dulu terkenal dengan Indonesian Bounce yang which itu jedak-jeduk. Gue pernah nolak gigs hip hop. Oke. Jadi gue waktu diminta main di tempat yang gue research, ini tempatnya R&B hip hop. Kayaknya gue nggak fit dari sana gitu. Walaupun venue bilang apa-apa Brevi mainnya bebas kok apa aja. Betul, tapi saya akan terlihat tolol kalau ada regular crowd yang datang. Pengalaman yang tadi dari tadi tidak mau diulangi lagi ya. Anjing, tapi emang itu perlu kedewasaan sih untuk ngerti limit kita di mana dan kita itu karena kan lo ya kadang ada orang ya yang penting duitnya aja ambil. Nggak gitu juga kan sebenarnya. Nggak gitu juga. Joget paling red flag yang lo lihat selama lo jadi DJ itu apa? Lo pasti kan udah mulai ngelihat orang mabok joget teraneh, lo kan pasti udah pernah lihat dong sebagai DJ orang. Ini lebih ke bukan red flag kali ya, teraneh aja kali ya. Teraneh ya. Teraneh. Ini buat cewek-cewek lebih ke inputan aja sih. Iya. Jangan joget barengan hadap-hadapan tangannya di leher terus mau seksi gitu gini-gini. Please jangan. Iya. Ya itu kan menurut dia sah-sah aja. Nah, lu pernah cringe nggak ngelihat cowok-cowok so asik ke cewek di klub gitu? Atau lu emang ngerasa itu part of the culture-nya aja gitu? Karena I was there. Bijak, jawaban yang bijak, suka gue. Karena I was there dan saya pernah melakukan itu dan sekarang sudah tidak, saya merasa itu cringe dan tidak akan saya lakukan lagi. Lu kalau bisa ngomong ke lu yang masa lalu tuh, lu geli gak sih sama Geli. Lu GTGG deh ngentot. Enggak, lu botol lu Jameson lo dulu. Enggak semahal itu loh. Cringe banget ya. Cringe banget. Tapi lu akhirnya punya kedewasaan itu titik baliknya di mana? Bro? Nggak tahu umur, nggak tahu banyak masalah atau banyak isu yang mendewasakan aja kali ya. Iya. Tapi umur matters sih. Umur matters. Lu mau tarik sampai umur berapa lu di nightlife? Balik lagi, patokan gue Mas Winky dan Om Bobby yang sekarang masih eksis banget dan masih karyanya masih bisa sustain dan relate sama setiap angkatan yang dia udah ngelewatin berapa generasi kan. Gue ngeliatnya itu sih, selama gue masih disukai orang dan masih dibutuhkan di skena ini ya why not. Oke, gue akan tanya pertanyaan, gue gak tahu ini pertanyaan kontroversial atau enggak, silahkan mau dijawab atau enggak. Sebutin top 3 atau top 5 DJ lokal GOAT menurut lo. 5 ya? 5, mau 3, 5 terserah. Yang pertama Wisnu Santika. Oke. Karena dia membantu perjalanan karir gue banyak banget. Personal berarti? Personal. Oke. Kedua DJ Wewe. Dia juga salah satu yang ngebantuin karir gue juga. Dan dia juga salah satu DJ yang lumayan hits pada saat itu. Yeah. Mas Winky pasti, Om Bobby Suryadi pasti. Yeah. Satu lagi shout out buat DJ yang udah gak nge-DJ lagi sekarang, Rudy Flody. 2 sih, Rudy Flody sama DJ Right. Dia yang teman baik gue yang dulu banyak ngasih inputan, banyak ngasih attitudes, manner gimana how to interact with people di nightlife gitu. Yang dulu kan gue lumayan songong ya orangnya. Iya. Tapi siapa yang enggak, men? Yang muda siapa sih yang enggak songong gitu? Dulu gue juga banyak musuhnya kan. Sampai akhirnya makin kesini gue ngerti ada do and don'ts yang memang kita harus lakukan. Ya menurut gue mumpung masih muda dijalanin aja. Tapi nanti lah udah tua ya harus belajar gitu. Betul. Nah gue mau nanya dong, mungkin kita mau closing nih. Kasih tips dong buat teman-teman nih yang pengen coba nightlife. Gimana caranya kita bisa nightlife yang bertanggung jawab? Dari lu pelaku nightlife yang udah ngalamin banyak hal. Lu pernah ada di fase lu ngelihat orang narko, lu pernah juga berantem di situ sampai nggak worth it habis 200 juta karena cewek dan yang lain-lain. Lu bisa kasih tips nggak? Mungkin self control sih. Itu penting, kayak kalau di setiap minuman ada drink responsibly. Itu beneran loh guys. Kalau kalian berasa kalian nggak bisa minum banyak jangan. Terus kalau kalian ngerasa udah mabok stop. Bahkan di luar negeri ada rulesnya kan, kalau lu udah mau kemabokan di kick out dari klub kan. Buat gue itu yang mesti diterapin sih di diri masing-masing. Kalau lu udah nggak bisa minum lagi, kontrol, jangan nyetir, jangan bawa kendaraan. Kalau bisa bawa teman yang bisa jagain lo kalau lo mabok gitu. Dan lo boleh bilang apa aja tentang nightlife, tapi faktanya Brevi dia bisa ngasih kerjaan ke adik-adik tolol ya. Itu benar? Ya, betul. Apa aja sih gue boleh tahu nggak? Gue punya
2 staff sekarang, roadman sama PA. Gokil. Yang gue hire dari cuman follower, yang cuma follower gue doang. Kita nggak kenal dari ya sekarang profesional. Gue nggak kenal tapi karena gue tahu dia itu yang oke, dan kayaknya dia mau kerja, lu kerja sama gue deh dibanding lu jadi beban keluarga mulu kan. Bagian akhirnya anjing sih. Tapi yang penting kan dikasih kerjaan. Ya, yang penting dikasih kerjaan. Men, iya. Jadi menurut gua ya, kita closing dengan dimanapun tempatnya, iya bahaya sih selalu ada. Balik lagi ke self control ya. Self control. Balik lagi ke self control. Men, thank you udah datang sini, kita kasih tepuk tangan lagi buat Gravit juga. Sampai ketemu lagi di podcast kita selanjutnya. Cut.